Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari Samsul dengan stambuk Q1 A1 18155, kelas ITPD 2018. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang pertama yaitu berikan satu contoh penggunaan bioteknologi konvensional tradisional di bidang pangan. Contoh yang saya ambil di sini yaitu pertama, fermentasi tempe. Tempe merupakan hasil proses fermentasi yang melibatkan 3 faktor pendukung, yaitu bahan baku yang diurai dari kedelai, mikroorganisme atau yang biasa disebut kapang atau tempe, dan keadaan lingkungan tumbuh seperti suhu, pH, dan kelembapan. Dalam proses fermentasi tempe kedelai, substrat yang digunakan adalah keping-keping biji kedelai yang telah direbus. Mikroorganismenya berupa kapang tempe, Rhizopus oligosporus, kemudian Rhizopus oryzae, ada juga Rhizopus stolonifer, dan dapat dikombinasi dari 2 spesies atau ketiga-tiganya. Lingkungan pendukung yaitu terdiri dari suhu 30 derajat Celcius, pH awal 6,8, serta kelembapan nisbi 70-80%. Ketiga faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas tempe kedelai. Yang kedua, berikan satu contoh penggunaan bioteknologi modern di bidang pangan. Contoh yang saya ambil di sini yaitu bioteknologi modern bibit tanaman yang seragam. Salah satu hal yang bisa kita lihat dari adanya bioteknologi modern pada bibit tanaman yang seragam, yaitu tentunya akan memberikan hasil atau dampak yang positif dalam hal bibit seragam tersebut. Adapun proses bioteknologi modern tersebut, dalam pembuatan bibit seragam ini diperoleh melalui kultur jaringan dengan teknik kultur jaringan dalam bioteknologi modern tersebut. Maka jaringan ini dapat dihasilkan atau diproduksi bibit tanaman yang seragam dalam kota yang besar. Kemudian, beberapa contoh tanaman yang sudah dihasilkan melalui kultur jaringan, di antaranya adalah Papaver somniferum jasmine yang dapat digunakan sebagai bahan parfum aroma melati. Oleh karena itu, bioteknologi modern ini akan sangat memberikan manfaat yang sangat positif bagi beberapa aspek dalam kehidupan kita. Dan juga bioteknologi modern ini bukan hanya digunakan dalam beberapa aspek saja, namun hampir semua aspek dalam hidup kita. Yang ketiga, keunggulan bioteknologi di bidang pangan, baik bioteknologi konvensional maupun modern. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional dan modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain seperti tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yogurt. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu karena ciri khasnya yang tampak pada bioteknologi konvensional, yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.